included kristal itu berubah menjadi diskoid atau mirip dengan millipede yang terjadi pada peridot, atau mirip dengan planet Saturnus gitu ya. Jadi ada planetnya, kemudian ada cincin yang melingkarinya. Nah, itu namanya diskoid. Namanya saja di-heat atau dipanaskan ya, dalam keadaan suhu yang sangat tinggi dan dalam rentang waktu yang sekian lama, sehingga pasti ada beberapa komponen atau unsur yang berada dalam batu itu pasti mengalami kerusakan. Jadi tidak akan baik-baik saja setelah di-heat. Kerusakan batu yang terjadi itu bisa bermacam-macam ya, bisa mulai dari hilangnya silk inclusion atau inklusi berupa benang-benang yang cantik di dalamnya, atau hilangnya kristal yang menghiasi dalam batu gitu ya. Ada juga fingerprint yang rusak. Jadi dengan adanya pemanasan pasti ada yang dirusak. Umumnya di ruby dan safir sangat lazim terdapat inklusi kristal seperti itu. Jadi seperti ini contohnya, kristal sebelum di-heat seperti pecahan-pecahan es seperti ini, yang namanya included kristal. Nah, setelah dilakukan pemanasan, maka dia akan rusak juga. Berupa apa? Dia berupa diskoid namanya. Jadi diskoid itu mirip dengan fenomena inklusi yang terdapat di dalam batu peridot ya, liliped seperti ini. Itu terindikasi bahwa batu ini sudah mengalami proses pemanasan. Baiklah, tadi sudah kita bahas di depan mengenai jejak-jejak yang ditinggalkan oleh batu yang sudah mengalami proses heating atau pemanasan. Tadi sudah kita lihat silk inclusion berubah menjadi hancur silknya, kemudian included kristal itu berubah menjadi diskoid atau mirip dengan millipede yang terjadi pada peridot, atau mirip dengan planet Saturnus gitu ya. Jadi ada planetnya, kemudian ada cincin yang melingkarinya. Nah, itu namanya diskoid. Nah, tingkat residu atau jejak yang ditinggalkan oleh batu, itulah yang dibaca oleh kami-kami yang ada di laboratorium ini sebagai residu. Jadi sisa-sisa pembakaran atau sisa-sisa pemanasan. Rekan-rekan melakukan bersih-bersih di pekarangan ya, misalkan aja sampah kayak daun-daun semua dikumpulkan di pekarangan ya, kemudian dibakar sampai dengan habis gitu kan. Karena ada yang benar-benar habis, ada yang meninggalkan arang atau residu atau kotoran ya, berupa arang atau bekas daun-daunan yang gosong, kertas yang gosong. Nah, itu seberapa banyak residu yang ditinggalkan atau seberapa banyak jejak Anda telah melakukan pembakaran tadi itu yang ditinggalkan di dalam batu. Misalkan aja Anda melakukan pembakaran sampah tadi itu tidak meninggalkan sisa sama sekali alias bersih, oh berarti ini pembakarannya adalah tanpa residu. Ada yang ninggalin sampah dikit misalkan ya, atau sisa pembakarannya sedikit, oh berarti ada sisa residu sedikit di dalamnya. Seperti itu kurang lebih analoginya untuk mempermudah kita untuk mencerna apa sih maksudnya residu di dalam suatu proses heating. Nah, seringkali umumnya kita memberikan hasil laboratorium dengan komentar heat gitu aja ya, atau H kodenya ya. Misalkan nggak terlalu banyak, itu berarti pertinggalan atau residunya yang tertinggal setelah proses heating itu adalah minor ya, atau bisa dikatakan sebagai HA ya. Jadi A itu adalah degree atau tingkatan bahwa heating kita meninggalkan sedikit residu. Kemudian nanti kalau residunya ternyata banyak, bisa jadi nanti heatnya merupakan heat yang moderat atau biasa disingkat oleh laboratorium sebagai HB gitu ya. Apakah harus selalu begitu? Dalam arti laboratorium selalu memberikan kode H, HA, HB gitu, atau HC. Apakah itu merupakan standar internasional dalam bidang geologi? Jawabannya tidak, karena kami juga tidak diajarkan untuk memberikan kode HA, HB, atau HC, atau H saja tidak. Karena memang secara standarisasi itu pemberian komentar dalam arti treatmentnya apa, misalkan di heat ya kita sebut bahwa ini ada proses heating gitu aja, heated, atau misalkan heated with beryllium. Jadi kita jelaskan secara lengkap, atau istilahnya dalam
dalam istilah gameologi atau dalam istilah yang lain dikatakan sebagai full disclosure. Jadi full disclosure itu pengungkapan secara menyeluruh, secara lengkap. Jadi sekali lagi, pemberian kode HIT atau H, HA, HB atau HC, ada yang HF, HG, dan sebagainya, itu bukan standar baku dari gemologi, ya. Itu hanya pendekatan dari masing-masing laboratorium untuk menyajikan informasi kepada Anda bahwa batu ini mengalami proses HIT. Jadi ini hanya semacam alat komunikasi, ya. Jadi bukan merupakan standarisasi pelayanan dari laboratorium. Jadi harus dikomunikasikan memang kepada customer, kepada klien, bahwa apa yang dipergunakan ke dalam lab kami untuk menerjemahkan kata-kata hitting no residue misalkan. Nah, kita menggunakan misalkan kode H. Karena juga ada beberapa laboratorium yang tidak menggunakan konteks kode H, HA atau HB, tidak. Dia menggunakan konteks atau kode misalkan T1, T2 atau T3. Standar pelayanan masing-masing lab, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Oh, ya di sana kok pakai T, ya di sini pakai H. Nggak masalah gitu. Yang penting itu dikomunikasikan kepada Anda, ya, bahwa kode yang kita pakai ini artinya ini, kode yang pakai ini artinya ini, gitu ya. Misalkan saya mau pakai kode P, artinya pemanasan, ya nggak apa-apa juga, gitu. Misalkan saya di dalam memo saya atau memo kami, misalkan kemudian hari kita menggunakan P, gitu, artinya pemanasan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini dikomunikasikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dalam bisnis kita sehari-hari. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Saya Agustono Dwirahadi, Agli Game Lab. Sampai jumpa.